Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Ya, kali ini kita akan membahas tips kesehatan tips kesehatan untuk para penderita diabetes ya. Jadi memang penderita diabetes itu kalau sudah memang divonis diabetes memang harus benar-benar menjaga kesehatan mereka agar tidak parah dan juga untuk menjaga keseharian itu menjadi lebih baik. Ada 5 kesalahan sarapan yang patut dihindari oleh penderita diabetes ya. Ini memang dalam segi memilih makanan itu memang harus benar-benar selektif, jangan sampai apa yang dikonsumsi atau belum dimakan itu ya, terutama sarapan ya, yang memang menjadi energi pada saat beraktivitas dari pagi hari sampai petang itu harus benar-benar memiliki porsi yang pas ya, jangan berlebihan atau kekurangan, dan jangan lupa memang tidak boleh mengandung hal yang manis-manis ya. Menu sarapan yang tepat itu hal penting untuk membantu mengatasi diabetes ya, harus tepat ya. Jangan sampai seseorang itu ingat bahwasanya kesehatan bagi para penderita diabetes itu penting ya. Jangan sampai uh, ketika berkelebihan dari konsumsi yang mengandung gula itu ataupun mengandung protein dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi ya kondisi diabetesnya. Ada eh, ada tips ya, ada 5 kesalahan ya, 5 kesalahan yang 5 kesalahan sarapan yang patut dihindari ya. Yang satu itu lupa lupa untuk mengkonsumsi serat ya. Coba sobat sekalian, jadi serat itu mempunyai manfaat yang luar biasa bagi penderita diabetes. Memang serat itu terlihat sepele ya, tidak sepele, tetapi kalau meninggalkan serat yang notabene akan melancarkan pencernaan dan juga tubuh ya, itu kalau kekurangan itu pasti akan menimbulkan uh, dalam hal penderita diabetes itu juga tidak baik juga ya kan. Sarapan merupakan kesempatan waktu yang bagus untuk mendapatkan serat ya. Jadi jangan sampai meninggalkan untuk mengkonsumsi serat ya. Jadi dalam hal mengontrol gula darah itu seseorang penderita diabetes itu memang dianjurkan terus mengkonsumsi serat ya, minimal 7 sampai 10 gram setiap sarapan di pagi hari ya. Ini bagian dari konsumsi sarapan sehat para penderita diabetes. Yang kedua yaitu konsumsi daging olahan ya. Memang kalau kita melihat daging olahan itu tidak menambah karbohidrat ke dalam pola makan ya. Tetapi itu juga bukan pilihan protein yang sehat ya. Pilihan sarapan yang buruk memberikan kalori berkelebihan dengan sedikit atau tanpa nutrisi ya. Artinya konsumsi daging olahan itu jangan sampai, karena juga tidak dianjurkan oleh para ahli, terutama bagi mereka yang menderita diabetes saat ini ya. Karena daging olahan itu pasti kan ada pengawetnya, kemudian juga bahan-bahan olahan yang mungkin juga akan memperburuk metabolisme tubuh bagi para penderita diabetes ya. Yang ketiga adalah hindari konsumsi smoothie ya, minuman yang sangat manis ya, yang memang patut menjadi pantangan bagi para penderita diabetes ya. Makan buah lebih baik daripada meminumnya. Artinya seseorang ketika makan buah itu tidak akan ditambahkan bahan-bahan lain seperti misalnya gula ataupun misalnya susu yang manis misalnya, itu yang mengandung karbohidrat dan juga hal-hal yang harus dihindari oleh penderita diabetes. Minum jus atau smoothie saja di pagi hari hanya akan memberikan setengah dari manfaatnya ya. Artinya ketika diubah dari buah itu menjadi smoothie, eh, nutrisi sebagian itu hilang ya. Ini yang disampaikan oleh para
para ahli nutrisi itu lebih baik berasal dari makanan utuh ya. Coba kalau kita makan buah yang utuh itu ternyata lebih baik daripada dijadikan smoothie ya. Karena ketika itu dijadikan smoothie akan ada bahan makanan yang nutrisi itu hilang setelah dijadikan makanan olahan seperti smoothie ya. Belum lagi nanti juga ada tambahan gula karena ketika buah itu dijadikan smoothie otomatis sebagian dari penikmat smoothie itu merasa kurang pas kalau kurang tambahan gula, maka gula ini adalah pantangan yang harus dihindari ya. Jangan sampai hindari konsumsi smoothie ya. Lebih baik mengkonsumsi buah secara utuh. Dan yang keempat adalah melewatkan sarapan ya. Sarapan ini kesalahan terbesar yang harus dihindari, melewatkan sarapan sama sekali ya. Ketika Anda pergi terlalu lama atau tanpa makan, tubuh Anda masuk ke mode kelaparan. Artinya sarapan ini ya kurang lebih minimal akan memberikan kalori dan juga energi pada pagi hari ya. Otomatis ketika kita menghindari ataupun menghilangkan sarapan karena lupa ataupun kesibukan ya ini juga bahaya bagi Anda ya penderita diabetes ataupun yang terindikasi gula darahnya tinggi ya. Jadi jangan sampai menghilangkan sarapan sama sekali ya. Dan yang terakhir ya yang kelima yaitu kurang protein ya. Ya sobat sekalian ya. Jadi sarapan hari itu harus mengambungkan sumber karbohidrat yang sehat sekitar 15-30 gram dengan sedikit protein tanpa lemak ya. Pikirkan karbohidrat sebagai energi yang dibutuhkan tubuh Anda dan protein sebagai apa yang membuatnya bertahan ya. Jadi selain karbohidrat yang otomatis juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya. Bahkan ada juga yang tidak mengkonsumsi karbohidrat dan juga mengganti karbohidrat ya. Terus saja protein ini juga porsinya sama ya. Jangan sampai berlebihan dan juga ketika mengkonsumsi itu ya kita harus memilih ya bahan makanan yang mengandung protein yang baik untuk penderita diabetes dan juga protein yang pada notabene-nya tentu saja akan menambah kalori untuk para penderita diabetes. Dan ini ya, jadi diabetes itu memang penyakit kadang turunan, juga kadang penyakit yang dapat beresiko tinggi ya, terutama kita pada saat pandemi yang ketika seseorang itu mempunyai komorbid atau penyakit diabetes salah satunya itu menjadi penyakit yang serius ya. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan, stamina, imunitas dan juga selalu mengkonsumsi produk yang sehat ya. Ada produk sehat yang ingin saya rekomendasikan yaitu mengkonsumsi propolis secara rutin ya. Karena propolis itu adalah produksi turunan dan lebah yang mempunyai banyak manfaat. Propolis yang saya anjurkan yaitu propolis Turkish TPR atau Turkish Propolis Rukia ya. Ini adalah propolis yang sangat bermanfaat dan mempunyai banyak perbedaan dari propolis yang lain adalah mempunyai nanoteknologi ya. Nanoteknologi ini fungsinya untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dalam hal akan cepat sekali menyembuhkan penyakit. Dan ini sudah ada banyak testimoni yang menyatakan bahwasanya ketika ada nanoteknologi akan mempercepat penyembuhan penyakit ya. Kemudian ada ruqyah juga ya. Beda dengan propolis yang lain karena ini ada ruqyah yang kita ketahui ruqyah itu adalah terapi kesehatan yang sangat dianjurkan yang memungkinkan orang itu hanya bisa mengobati penyakit medis dan non medis ya, tidak hanya diabetes saja ya. Jadi Turkish Propolis Ruqyah ini mempunyai banyak manfaat untuk penyakit medis ya. Dan kalau non medis seperti gangguan jin dan lain sebagainya itu juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Kemudian untuk medisnya ya, tentu saja tidak hanya diabetes ya, hampir semua penyakit itu bisa kita atasi dengan mengkonsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah ya, misalnya untuk diabetes ya, kemudian untuk stroke ya, penyakit-penyakit komorbid berat ya, misalnya
untuk tumor, mah, kanker, ya, ginjal, jantung dan sebagainya itu bisa diatasi dengan konsumsi rutin Turkish Probiotic Surya. Dan konsumsinya mudah, tinggal teteskan ya sesuai berat badan. Misalnya berat badan 70, maka teteskan 7 kali. Dan untuk terapi sedang, 7 tetes itu bisa 2 kali ya, pagi dan siang. Untuk terapi berat itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Ada juga varian yang lain yaitu Turkish Propolis Rokia Brain yang mempunyai manfaat untuk nutrisi otak ya. Untuk nutrisi otak, kemudian untuk membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya. Kemudian juga dapat meningkatkan kecerdasan anak dan remaja. Nah, ini cocok untuk anak-anak dan remaja, tetapi juga bisa dipakai untuk dewasa ya, untuk menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa dan pikun ya. Dapatkan jangan lupa untuk mengkonsumsi Turkish Perfect Surya ini secara rutin ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi langsung toko online kami Dielgo di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Saya Rahmat Ramli. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.